sabar ini yang jadi dilematis juga sebenarnya. Ada orang-orang yang berbicara bahwa sabar itu ada batasannya. Tapi sebenarnya katanya sabar itu nggak ada batasannya sama sekali. Itu yang benar yang mana, Sat? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Kan kalau ditanya ada yang bilang sabar tuh cukup 3 kali gitu. Ada ungkapan bilang begini. Al-bidayatu lil jami was-sabatu lis-shadiqin. Permulaan milik semua orang. Tapi yang teguh, yang bertahan tidak semuanya. Yang bisa bertahan hanya sebagian orang. Siapakah orang yang bisa bertahan? Di antaranya orang yang sabar. Kalau sabar kita cuma 3, ya kan? Mungkin, mohon maaf nih, Bang Sahil punya karir. Kenapa bisa seperti sekarang? Saya yakin bukan cuma 3 sabarnya. Ya kan? Artinya begini, sabar itu terus melakukan satu perbuatan sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi mungkin orang sakitin kita sekali, sakitin 2 kali, ya memaafkan tuh baik gitu. Ya kan? Jadi saya lebih mengatakan ya pertengahan lah ya, bukan hanya 3 kali, juga bukannya tidak ada batasannya, tapi bersabar itu isbiru wasobiru warobitu. Ayat Quran. Isbiru, bersabarlah kamu. Wasobiru, dan bersabarlah kamu saat kamu lagi sabar. Isbiru wasobiru, bersabarlah kamu dan teruslah bersabar saat kamu lagi sabar. Karena gini, saat kita lagi sabar, kadang-kadang kita nggak sabar gitu. Iya. Gue sabar nih, tapi gue nggak sabar lagi sabar. Iya, gitu. iya, paham. Gimana ngomong itu susah. Iya. Pokoknya bersabarlah dan teguhkanlah kesabaran kamu. Jadi untuk bisa bertahan tuh sabar, dan nggak cukup 3 kali. Kita Ramadan, kenapa kita bisa tarawih tiap malam? Sabar diantaranya, betul nggak? Kan kadang-kadang imam ada yang enak, ada yang ayun. Iya. Ada imam suaranya lama, ya nggak? Waladol, ya Allah, kita bilang gue ganti juga nih imam lama banget. Gitu. Kita kalau nggak sabar-sabar berhenti tarawih, ya nggak? Kadang-kadang capek kerja gitu kan. Pas begitu takbir, dia lagi imam gitu kan. Cuma kita sabar. Apalagi emak-emak tuh, emak-emak, ya nggak? Kan kadang-kadang bimbang sama hiburan TV gitu. Iya benar. Mungkin ntar jam 8 ada tayangan hiburan nih. Imamnya lama lagi gitu kan. Itu bersabar gitu. Jadi bersabar itu saya bukannya tidak ada batasannya, tapi bersabar isbiru wasobiru. Siapakah yang bertahan? Yang sabar. Kayak orang berumah tangga. Kenapa rumah tangga kita bertahan 10 tahun, 20, 30? Kenapa lama? Apa modalnya? Sabar. Apakah bukan cuma sekali ujian? Oh, berkali-kali. Banyak. Jadi bersabar itu ya bisa jadi bukan hanya 3 kali gitu. Tapi bisa seterusnya gitu ya. Emang kita dilatih untuk bersabar terus gitu ya. Tapi bersabar itu bukan diam aja gitu. Iya. Kita mancing kolam. Kagak ada yang naik. Sebelah sana banyak banget ikan gitu. Bukan artinya kita nggak pindah ke sono gitu. Sabar itu lu pindah aja gitu. Jadi kadang-kadang bersabar itu juga bukan selalu jadi solusi. Kadang-kadang bergerak jadi solusi. Oke. Nah, tapi Sat, antara orang yang bersabar, apakah dia pasti menjadi orang yang bersyukur? Betul. Apakah orang yang bersyukur dengan cara bersabar? Bersyukur dengan cara bersabar. Seperti begini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya pekerjaan. Dan ketika menjalaninya kan tadi perlu banyak ujian. Kan untuk bertahan tuh banyak ujian. Ada ulama besar namanya Imam Ibnu Khaldun. Beliau bilang begini, "An-nasu fis sakinati sawaun. Fa idza ja'atil mihanu tabayan." Dalam kondisi tenang, semua manusia kelihatan sama. Begitu datang ujian, baru kelihatan perbedaannya. Jadi ketika saya mendapatkan pekerjaan, saya bersabar. Saya bersyukur gitu. Dengan apa cara bersyukur saya? Dengan cara bersabar menjalani pekerjaan ini. Kan semua kerjaan ada konsekuensinya kan? Iya. Gitu. Artinya bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sudah punya istri, punya keluarga, punya pekerjaan, dan selama mengarungi ini semua pasti ada ujiannya gitu. Tadi siapakah yang bertahan? Yang bertahan yang sabar. Yang bertahan. Jadi bersyukur itu ya diantaranya jangan cara bersabar. Maka kalimat Allah maja'alna minasyakirin wa ja'alna minashabir selalu gandengan tuh. Ada hadis Nabi. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh aneh ajaib orang yang beriman. Inna amrohu kulluhu lahu khairun. Semua urusannya baik. Mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Bersyukur baik. Mendapatkan musibah, dia bersabar. Bersabar juga baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Kata Nabi, itu tidak terjadi kecuali hanya kepada orang yang beriman.
kita puasa Ramadan. Kenapa kita buka puasa enak? Alhamdulillah gitu. Kenapa kita buka puasa enak? Karena kita bersabar. Karena kita sabar. Gitu kan. Coba dah kalau buka puasa belum waktunya. Asar buka puasa. Berasa dosa. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Manista jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa orang yang bersenang-senang sebelum waktunya, maka dia tidak dapat bersenang-senang lagi pada saat waktunya datang. Belum waktunya makan, udah makan. Iya. Pas orang makan, lu jangan makan. Lu udah makan tadi. Soal jagain warung. Kan begitu dulu. Jadi nggak enak ya. Nah, lu tadi orang pada kerja, lu makan. Sekarang orang pada makan, lu sono lagi. Gitu tuh. Jadi semua tuh pada waktunya gitu ya. Bersabar. Kayak orang mohon maaf nih orang pacaran lah, ya kan. Kan kalau belum nikah belum boleh ngapa-ngapain. Iya enggak? Maksudnya ngapain Iya, itu? maksudnya di jalan-jalan apa gitu ya enggak? Ini nggak sabar. Ada nggak sabar tuh? Iya. Belum nikah udah ngapain aja. Akhirnya pas udah nikah, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Baterai udah habis baterai. Udah gitu pakai doa dulu lagi. Udah belum nikah pakai doa dulu. Gitu. Begitu Mon. Jadi kalau bersenang-senang sebelum waktunya, saat orang lain senang-senang, dia nggak senang-senang lagi. Jadi untuk bisa bahagia, bisa tuh perlu selalu syukur dan sabar. Untuk bersyukur perlu sabar. Oke. Bersabarlah sehingga begitu waktu datang engkau bersyukur. Nah kalau ada godaan nih, misalkan kita ujian gitu datang sama kita nih, kita harus pakai yang mana? Kita bersyukurkah akan ujian itu atau kita bersabar? Atau dua-duanya justru? Ada ungkapan dalam bahasa Arab, rubba darratin nafi'ah. Berapa banyak yang mudarat membawa manfaat. Rubba darratin nafi'atun. Tadi kan ketika kita mendapatkan musibah, bersyukur atau bersabar. Kadang-kadang musibah yang datang bikin kita jadi bagus. Kegagalan, kita nggak pengen gagal, cuman kadang-kadang gagal itu membawa hikmah. Gitu. Rubba darratin nafi'atun. Berapa banyak yang mudarat membawa manfaat. Contohnya katakanlah gara-gara, mohon maaf ya, corona kan musibah nih, pandemi. Iya. Cuman gara-gara pandemi kita banyak di rumah. Dekat dengan keluarga, dekat anak-anak. Saya terus terang, selama pandemi saya jadi lebih kenal anak saya. Oke. Sifatnya, kelebihannya, kekurangannya. Saya jadi lebih mengenal karakter keluarga saya. Karena corona, bini hamil lagi. Selamat ya Bang, saya ini kebetulan beliau sedang istrinya Karania hamil anak yang kedua. Itu gara-gara pandemi itu. Kalau nggak pandemi kan kerja terus, kerja. Iya nggak? Ini gara-gara pandemi kerja. Gitu. Iya nggak? Kerja tapi kerja enak juga. gitu. Saya yakin ini musibah ya, tapi makanya kalau kita dapat musibah, bersyukur atau bersabar. Ya kan? Bisa jadi kita bersabar, bisa jadi kita bersyukur. Oke. Gara-gara gini, saya ada ungkapan juga mengatakan kenikmatan yang kita dapatkan gara-gara gagal kadang-kadang lebih hebat dibandingkan kenikmatan gara-gara kita sukses.